Halo Sobat DB, selamat datang di Forum Darahku Biru. Gue make sure nih udah kerekam ya? Udah. Biasanya udah Aman. Oh iya aman. Penting nih. Penting. Nah oke. Karena apa ya, video terakhir tuh menuai banyak kontroversi bang ya. Rame lah ya intinya. Nah kebetulan nih kita sekarang kedatangan lagi nih salah satu bintang tamu yang tersohor lah di dunia denim Indo. Waduh, Nah, sohor. Pertama ada Mas Dian tentunya, ya kan. Tanggung jawab nemenin gue dong. Masa gue doang sendiri sekarang. Dan kebetulan ada Mas Randi nih, boleh diperkenalin Mas. Halo guys, gue Randi, co-founder Raya Co. Iya. Tepuk tangan dong. Ini warga Garut pasti tahu sih, nggak mungkin nggak tahu ya. Nah, jadi gini Mas. Jadi itu hari ini tuh gue pengen bahas soal, ya sebenarnya sih ngelanjutin yang kemarin. Cuma ternyata makin melebar, ternyata masih banyak pandangan-pandangan baru. Selebar apa tuh? Selebar, waduh gue pengen nyenggol lagi kan. Ya pokoknya banyak banget insight-insight baru dari audiens dan ya kita tertarik lah untuk untungnya bisa ngundang Mas Randi dan bisa juga datang ke sini soal fenomena denim head di Indonesia tentunya. Soalnya kan sekarang juga apa ya, Mas Randi sebagai brand owner juga pasti ada insight menarik lah. Jadi untuk pembuka gue pengen apa ya, yang jadi urgensi gue sebenarnya gue takut diserang coy. Siapa sih yang nyerang? Militan bro. Siapa sih yang nyerang? Militan. Hah? Jadi gini mas, mungkin gue bacain aja kali ya. Oke, sip. Komen-komen. Ya secara overall sih menurut beberapa audiens ada yang mengamini ya pernyataan atau statement atau sikap DB. Cuman beberapa juga ada yang menyanggah. Pasti ada pro dan kontra. Betul, intinya Apapun sih soal itu. segmentasi sama ya soal newcomer dan old timer gitu-gitu sih. Oke. Berarti generasi dulu dan generasi sekarang gitu Iya. ya di skena denim kita yang super wah ini. Bener, sangat lebar dan luas. Wah, Wih, santai dong mukanya. ini kayak udah ini ya, udah banyak yang mau diomongin. Iya, sebetulnya tuh apa? Gue juga kaget sebenarnya gara-gara podcast yang sebelumnya lu berdua itu. Oh mungkin boleh minta pandangan dari lu mas? Iya. Podcast kita yang kemarin. Iya, pas muncul kan tayang, anjir. Kok baru sekarang ngomong ginian gitu. Wah, kok baru sekarang? Iya, kok baru sekarang. Berarti lu ngerasa udah lama? Seharusnya obrolan ini tuh harusnya tuh dari jauh hari sebetulnya. Dan memang tepat orang yang harus muncul adalah Tetek. Iya. Karena kalau menurut gue pribadi dari generasi yang lama itu si Tetek yang memang punya image, punya visual yang memang cocok untuk urusan sentil menyentil dan sikat menyikat gitu kan. Kalau di res nggak mungkin. Sikat core. Panca apalagi, ya kan. Nah, yang gue lihat udah terlalu banyak nih hal-hal buruk, hal-hal negatif lah menurut gue dari sisi pandangan gue ya, yang menjadi toksik di skena denim kita yang kesohor ini. Oke. Tapi terlalu lama terjadi pembiaran. Terlalu lama terjadi pembiaran. Kenapa? Ya mungkin banyak faktor, banyak hal. Kan itu pendapat kan masing-masing gitu ibaratnya. Bisa jadi kayak sepuh-sepuh nih nggak mau ngurusin hal receh kayak gitu. Misal, ya kan? Urusan gue lah bocah-bocah gitu kan. Terus kalau brand yang ngurusin toxic itu lo subjektif dong nantinya. Lu emang pengen produk lu laku aja. Iya, kan? ada pasti ada. Nah, siapa yang menurut gua paling pas, paling cocok untuk bukan meluruskan terlalu gimana gitu ya. Untuk meredam lah hal ini. Atau adalah berani speak up adalah komunitas yang memang integritasnya udah teruji dan tidak diragukan lagi. Dan juga mungkin media yang ada di belakangnya itu Darahku Biru. Keras abangku. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu kan dari pandangan Mas Randi ya. Ya, Coba betul. mungkin Mas Dian ada pendapat atau balasan? Pendapat ya? Gue nggak bisa berpendapat banyak hal. Jadi Karena ya sama sebenarnya. Gue yakin concern kita sama. betul. Kita berasal dari masa yang sama. Iya. Dan gue yakin, gue tangkap dari omongan lu juga, lu merasakan hal yang sama dengan yang gue rasakan. Betul. Cuman kayak gue pernah bilang di podcast kemarin, komunitas itu udah luas nih. Betul. Isinya juga udah bermacam-macam. Tapi emang kita, kayak gue bilang kemarin juga, kita harus punya satu sosok nih. Iya. Sosok yang bisa diterima banyak orang, sosok yang bisa mengcater banyak segmen, Iya. dan juga sosok yang membawa hal positif lah. Tapi ya menurut gue yang kayak kemarin gue bilang, sosok itu
saat ini sepertinya gue lihat belum ada. Walaupun misalkan ada sosok yang oke, tapi mungkin segmennya nggak bisa luas. Iya. Dan kayak gitu sih yang gue lihat. Mungkin sosok itu Imam Mahdi. Wah, Mama terlalu keras. Oke. Mungkin sosok kalau itu gue bilang adalah Gak boleh. stiker gua. Oke, mungkin sebelum kita bahas soal problematika utama, mungkin kita flashback sedikit kali ya. Boleh. Ini kan kalau kita tahu kan DB itu sempat ada gap year tuh tahun 2016-2018 ya. Dan itu kan kebetulan muncul banyak komunitas baru seperti Dunia Entusias. Iya. Terus banyak sebenarnya cuma gue Sebelum DE juga ada dulu. Iya, sebelum DE ada. Yang orang-orangnya Bang Johan Malik dulu. Oh iya benar. geng Iya, tua. iya. Dan yang gue tahu kan lu cukup aktif di DE Mas ya. Mungkin lu ada pandangan tersendiri nggak soal fenomena denim then and denim now? Oke. Memang kebetulan gua ada di masa dua-duanya. Iya. Di masa dulu dan masa sekarang. Di masa dulu memang perbedaannya sangat-sangat kerasa dengan masa yang sekarang. Ditambah dengan status gue yang sekarang sebagai brand owner juga beda lah yang gue rasain gitu. Kalau dulu memang pure hanya sebagai penikmat, terus pengen ketemu orang-orang, anjir ternyata ada orang suka ngurusin celana, ngurusin jeans gitu ibaratnya kan, dengan passion yang sama, hanya sebagai ikut di komunitas aja lah dulu. Kalau dulu tuh di DB. Dulu memang jatuhnya itu kalau dibanding sekarang, dulu tuh kita itu mau ngapain aja tuh semua itu dipersiapkan dengan matang, dalam arti gini. Contoh mau posting aja. Harus proper lah. Harus proper. Lu posting juga effortnya kan luar biasa. Lu ke foto bucket dulu. Iya lagi. Iya. Pakai image hosting. Image hosting lu, ya kan? Terus post. Yang paling memang topik yang memang paling sangat sering itu dulu kan Pahi sama Evo kan. Iya. Dua itulah memang viewernya dan responnya paling tinggi, dua itu. Nah, Pahi, lu mau foto aja lu mikir pakai baju apa dulu gitu. Lu siapin outfit lu hanya sekedar buat foto doang nih sebenarnya nih. Iya, sama siapin mental. Iya, siapin mental kan. Lu udah siap dihujat gitu kan. Nah, dihujat gini maksudnya tuh sebetulnya ada sisi baik dan buruk nih dihujat nih sebenarnya. Kalau lu memang outfit lu, kita main ini urusan pakaian ya, urusan gaya nih. Yang mau kita urusin nih gaya nih, outfit seseorang, tampilan seseorang. Lu ngepost Pahi. Terus misal dulu sempat ada fenomena itu pergeseran dari cuttingan skinny ke slim, terus slim straight. Ya, itu problem yang menurut gua dulu cukup ini ya, cukup diperdebatkan. Padahal tuh itulah sisi negatif dulu tuh menurut gue itu super konyol. Ya, lu kayak membandingkan orang yang suka makan apel sama membandingkan orang yang suka makan durian, kan goblok kan, ya kan? Iya, karena sepupu dulu juga ada goblok-gobloknya juga gitu. Karena membandingkan orang yang suka pakai skinny sama pakai slim straight gitu atau pakai regular, lu mau diseragamin semua kan tolol gitu. Mau ngapain gitu. Nah, balik lagi ke fashion ya udah itu jati diri lu, apa yang lu suka gitu. Kecuali lu memang belum ketemu karakter lu mau ikutin ini. Nanti kan kedepannya lu ketemu karakter, dapet lah lu style lu kayak gimana. Terus zaman sekarang bedanya lagi, anak sekarang dihujatin baper men. Aduh, ada lagi. Tapi dulu padahal komen di Pahi kita jahat loh. Jahat. Sampai itu ada jahat. worst Pahi coy. Jahat. Dan gue jadi worst Pahi. Iya benar. Worst Pahi of the year men gue dulu. Boleh tadi kalau fotonya. Gimana? Iya. Udah nggak ada kayaknya lagi. Tapi kalau menurut gue justru itu yang ngebangun Ngebikin. mental, Iya, ngebangun itu mental, betul. ngebangun mental gitu. Kalau lu memang jelek, maksudnya ibaratnya sorry to say, misal lu top block lu ke bawah tuh semok misalnya. Lu pakai misalnya dulu tight long john misalnya, Nudi tight long john, atau misalnya thin fin down size 2 gitu. Anjing. Itu kan udah kayak lontong kan. Iya, super skinny. Iya kan, super skinny kan. Super skinny. Ya. Nah, pada masa itu kan itu sesuatu hal yang aduh kok kurang pas enak dilihat. Maksudnya lekukan tubuh lu. Nah, itulah yang dihujat, anjing can lu ketat banget anjing gitu kan. Pakailah bah. Tapi sebagian besar banyak masalah artikan menyerang. Pakai celana ketat itu atau celana skinny ya jatuhnya. Ketat juga gua enggak sih. Celana skinny juga oke aja selama si posturnya itu memang mendukung. Itu.
Iya. Terus apalagi anak sekarang ya? Tadi komunitas ya? Komunitas. Iya, komunitas. Kalau itu kan tren ya mungkin ya. Ya tren. Ekosistem. Ya, Tapi terus sekarang komunitas. masuk komunitas. Masuk komunitas. Nah, komunitas jadi sebenarnya problem utama generasi dulu itu mereka kan umur bertambah. Betul. Umur bertambah Iya, kan. Terus lebih mature. hasrat untuk main lagi. Maksudnya untuk Iya, main lagi tuh. iya. Ya mungkin selama mereka jadi denim head selama mungkin 3 tahun, 4 atau 5 tahun itu mereka udah punya beberapa pair celana gitu kan udah. betul. Biasanya dulu tuh stepnya tuh lokal brand dulu mungkin, terus masuk ke Nudi, terus entah Nudi atau APC, lanjut ke baru Samurai. Japanese denim, baru Jepang-Jepangan, sampai mungkin nanti finishnya tuh di Samurai atau Ironheart misalnya Iya, gitu iya kan. gitu. Nah setelah itu tuh udah muncul tuh kebosanan tuh, mungkin bergeser lagi pengen yang agak vintage, main Real McCoy atau main TCB dan lain-lain. Nah setelah itu udah tuh berasa diri jadi sepuh. Iya. Ya kan, tamat tuh. Endgame. Udah endgame tuh, tamat nih. Udah nih, gue udah sepuh nih, kan ya. Udah sepuh nih, gue udah cobain semuanya gitu. Akhirnya udah agak ada ketertarikan lagi nih sebenarnya nih ke skena nih. Tapi ini bibit-bibit baru kan selalu muncul. Betul. Ya kan, anak-anak baru ini selalu muncul. Yang ditambah lagi semakin kesini, ini gara-gara komunitas juga nih, gara-gara Darbeer juga. Perkembangan lokal brand semakin baik. Iya. Semakin bagus. Peran Darbeer di situ kuat sekali. Nah, muncul semakin lokal brand semakin banyak, otomatis penikmatnya juga makin tumbuh nih. Iya. Market juga makin tumbuh. Mainnya juga muncul lagi yang baru-baru. Tapi Darbeer mati suri Pada saat itu. pada saat itu. Nggak ada wadah. Kayak Avatar ya, saat Iya. dibutuhkan menghilang. Avatar Eng. Nah, disitulah yang gua rada sebel dari Darbeer. Oke. Tapi itu terjadi secara natural sebetulnya. Nggak ada yang bisa disalahkan. Ada Siapa? Darbeer. Menyalahi siapa lagi? Ya, terus kan gak bisa salahkan. Ini anak-anak ini udah menggebu-gebu nih, mau punya wadah untuk pamer. Iya benar-benar. Astagfirullahaladzim. Ya kan forum itu wadah untuk pamer. Memang ria sih bang. Iya kan? Ria men. Ria kan? Gak takut ain ya. Banyak mudorot ya. Ain coy. Iya, sementara mereka udah misalnya udah punya road ini berapa pengen pamer. Cuma nggak ada wadahnya. Iya, nggak ada wadah. Tongkrongan kecil mungkin udah ada. Masuk ke DE nih. Jadi waktu itu 2019 nggak salah. DE kan grup lain tadi. Muncul pertamanya kan. Iya betul. Line chat. Ya line chat. Terus gue itu sebenarnya diundang sama teman gue. Gue nggak tahu ada DE sebetulnya. Oke. Nggak tahu. Sejarah DE itu kalau gue boleh cerita dikit, tadinya cuma 4 orang. Kalau nggak boleh gimana? Ah, ya udah. Cabut ya. Jadi 4 orang ya, 4 orang. Penasaran nggak nih kelanjutannya? Boleh lanjut nggak mas? Ya kasih. Ya udah, 4 orang lanjutin. Enggak ah, gue udah ngemut. Nggak mood. Artis. Udah syuting ini kita batalin semua. Ya jadi sebenarnya cuma sampai sini aja mang. Biar penasaran aja. Oke. Ya, 4 orang. Mas. awalnya tuh 4 orang. Bisa kita berempat nih. Ya, kita bertiga. Satu lagi siapa dong? Alpian. Wah. Berempat. Berempat lah tuh. Bikin grup lain. Berempatnya bikin grup lain aja. Iya benar juga. Nggak Pasti ada yang mau diomongin tuh. Iya. Iya juga ya, ngapain dong? Orang di WhatsApp aja ya. Iya. Itu respon pertama gue dengar ceritanya. Ini awalnya grup lain ini 4 orang. Founder namanya Adi. Shout out sama Adi. Oh iya, salam. Mas Adi. Adi. Oh Adi yang sekarang bikin porte ya? Pas gak nih? Udah cut. Episode lain aja, episode lain. Mumpung ada Aan. Gue berasa gak pantas ada di sini. Adi. Itu topik yang terlalu valuable. Anjir. Ini Mr. A nih. Ya, Mr. Adi nih. menginisiasi ngajak 3 teman 3 temannya, berempat doang nih udah ngobrolin denim. Wah. Aneh. Beneran rapat Ngobrolin denim. Iya. Terus Berempat di line chat. di line chat. Suka denim juga bro gitu. Ya, Mas. suka denim juga, Bro. Bang, pakai denim juga. Oh lucu juga. Terus berempat. Nah, dari 4 inilah invite teman-teman lagi yang lain. Oh, jadi Gitu. nyebar mulut ke mulut. Nah, gua masuk ke grup chat itu, grup lain itu, ketika membernya itu masih sekitar 100-an deh kalau salah. Ini siapa gitu kan. Akhirnya iseng gue liat lah tuh member-membernya. Ada beberapa yang gue kenal. Gue ingat waktu itu ada Runwheel, All Blue. Aduh. Terus ada si Dani Dan lista. dan Lista. Terus ada beberapa lagi. Alpari waktu itu belum ada.
Belum netes. Belum. Apalagi itu belum siapa-siapa belum. Mungkin langsung murung. Sekarang jadi public enemy ya. Lu udah tuh. Gue diundang lah kan, di invite sudah. Gue masih pembaca. Sampai pada akhirnya baru beberapa hari aja itu gue akuin tuh DE itu gila sekali. Progresnya luar biasa. Gila sekali. Oke. Tuh, sampai tuh Yang di Halle gila itu. sampai member itu Enggak boleh mancing gue tahu pasti ada ke situ. member kan udah sampai 5.000. Iya. Wow, cepet ya. 5.000 orang. Dari 100-an jadi 5.000. Dari 4. Oh iya juga. Dalam semalam. Taruh aja Candi. kurang. Oke. Dari 4 jadi 5.000. Dan banyak aktivasi Mas ya, banyak Ya. gathering juga. Memang tuh bedanya tuh jauh sekali dari zaman dulu kayak. Nah ini mungkin karena lu kan pernah berpartisipasi di dua acara ini, apa perbedaannya mungkin yang bisa Awalnya gue liat lucu kan anjir. Pertama wadahnya itu memang bener-bener instan dan receh. Iya. Nggak perlu effort kayak ngepost dulu ke image hosting, foto bucket, nggak perlu buka laptop dulu. Yang penting asal foto depan Ya, aja. lo lagi begini nih, begini. Wih, foto Absen lah gitu. absen lah, set, foto paha doang nih, foto dengkul doang nih. Paha siapa? Gue banyak di sensor. Iya gitu doang. Terus yang kemarin lu bahas di podcast, pakai sendal jepit lah. Oh iya. Bilang tai sih memang. Iya sih, gue ngeliatnya juga awal-awal bangsat nih. Yang bener lah, postingnya beginian. Terus posting foto jeans lagi dijemur di jemuran emaknya misalnya. Belum kering. Iya, Belum kering. itu kerennya di mana ya, anjing? Betul. Iya kan? Sebagai gue dulu pernah ada di masa itu kan. Emang nggak separah itu ya? Nggak separah Nggak itu. seoset itu. Iya kan. Aduh kurang banget. Tapi ternyata ngerespon banyak gitu kan. Absen bang, absen gitu. Tapi ada juga yang memang ngepost foto fit proper. Ya proper kan. Ngepost foto celana lagi lay down gitu doang tuh proper juga gitu kan. Entah ada backgroundnya apalah gitu kan, nggak cuma di yang Genteng biasa itu. genteng keramik putih, kalau yang udah dekil juga tuh keramik putih dijember, terus celana dijember yang kaki celana itu megar banget begini, Iya. Kebayang lagi. rapetin kayak bagusin kayak rapi gitu. Nah itu tapi nggak salah juga karena mereka nggak ada yang mengedukasi. Nah gue liat tuh begitu terus. Pada akhirnya kebentuk admin. Iya. Kebentuk admin, kalau nggak salah waktu itu admin 8 orang. Termasuk salah satunya gue waktu itu diajak Keren. menjadi admin. Nah, Bangga banget. gue enggak. Itu Mas di RSDE ya? Masih RSDE. Jauh. Jadi tiba-tiba gue diminta jadi admin. Terus gue lihat kan siapa aja admin ini begini. Pinter juga nih ternyata nih. Jadi menggabungkan antara generasi baru dan Yang lama. generasi lama. Mungkin butuh pendapat atau apa juga di situ. Termasuk dulu Bisma. Oh, Bisma. Bisma sempat itu ditarik jadi admin. Sempat kita ngobrol juga sama Bisma waktu itu. Cuma di momen itu Bisma sedang aktif-aktif dan sibuk-sibuknya di USS. Transisi lah ya. Transisi. Oh ya, itu waktu Bisma dengan salah satu transisinya, akhirnya ketemu Bisma, dia ngasih pandangan begini-begini. Oke, dah akhirnya DE jalan. Nah, DE jalan terus admin kita cari tahu nih DM arahnya mau kemana. Apakah mau sebagai komunitas baru, sebagai tandingan Darahku Biru, atau kita berada di bawah bendera Darahku Biru aja, itu kan, sebagai micro community yang mendukung makronya yang udah besar dan rootsnya udah terlalu kuat gitu kan. Kalau mau jadi tandingan Darahku Biru, kita punya power apa gitu? DE punya power apa gitu kan? Punya faktor X apa yang bisa menghancurkan roots yang sudah sekuat itu gitu misalkan. Akhirnya sepakat bahwa kita berada di bawah Darahku Biru itu kan. Kayak admin. Nah, semakin kesini ya balik lagi. Gue memang admin, cuma di satu sisi kan gue sebagai brand owner juga. Gue nggak bisa sering-sering muncul karena mengkhawatirkan image-nya terlalu subjektif nanti dengan promosi lah apa gitu-gitu kan. Cuma memang gue hanya di balik layar. Yang lebih aktif beberapa orang, ada Dani, terus Alparik, ada Iki, Jodunde. Ya, Jodunde tuh satu lagi siapa gue lupa. Orang Surabaya. Coba. Fadlan. Tinggal dekat rumah gue tuh seorang dia tuh. Siapa? Fadlan. Yang nanya, ya. 2 kali. Tadi back layar udah. 2 kali.
Pas tadi podcast kelar beneran loh. Ini kartu kuning dulu kali gue ya. Oh iya. Kartu kuning dulu ya. Guys, gue udahan guys. Ya cuma akhirnya singkat kata DE pun akhirnya juga bubar. Bubar maksudnya. Bukan bubar. Line-nya shutdown, line iya, itunya, line-nya line shutdown. chatroomnya ya. Pindah ke tele ya tapi kan? Tele cuma transisi ke tele pun juga udah nggak begitu ini lagi sebetulnya sih, karena si admin-adminnya tadi tuh Wah, parah. Udah pada sibuk juga. udah pada sibuk juga, punya kegiatan lain juga. Karena memang kalau dulu yang berjibaku di balik Darah Biru dan Wallface kan integritasnya udah teruji parah gitu ibaratnya orang-orangnya gitu. Cuman nih ya admin-admin DE nggak setebal itulah kalau kata gue bahasanya. Ya Rik? Iya. Oh ini jadi yang harus disalin di beliau ya. Tahu kan kemana? Kurang setebal itulah itu. Terus pada akhirnya malah berakhir ke satu orang aja yang aktif gitu. Si Adi ini. Bukan. Oh udah dia juga nggak tahu kemana udah. Adi itu justru udah punya statement nyampein udah nih DE, gue juga nggak nyangka sampai sebesar ini, gue serahin aja ke kalian kelola dengan baik. Oke. Gitu. Udah ada statement itu Adinya. Gue lupa ngomongnya ke siapa ya, Rike? Risakti ya? Lupa mention Risakti tadi. Risakti juga salah satu admin. Iya itu. Pak Risakti dia ngomongnya ya. Tuh. Wah seru juga ya. Tuh, jadi makin kesini lama-lama admin semakin berguguran karena punya kesibukan masing-masing. Akhirnya beberapa mengundurkan diri. Ya, begitulah. Cuma memang untuk regenerasi community, gue bilang DE sangat-sangat berhasil, sangat-sangat bagus. Terima kasih Dede. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Randy, terima kasih. Berarti emang problematika tuh ya transisi lah ya. Transisi Ya, baik itu yang forum DB ke DE dari Line ke Telegram, transisi betul, ininya berarti. Betul. Berarti proses pemindahan kekuasaan intinya ya, permasalahannya. Halus. Iya. Berat nih. Cuma sebelum membahas solusinya mungkin lo ngerasa nggak sebelum DB ada kan ada forum denim head di Kaskus juga kan? Ya. Nah itu gimana tuh? Intinya yang menjembatani dari DB ke Gini. Dari denim head Kaskus ke DB itu ada cerita juga kan? Sebetulnya tuh DB website ya. DB website adalah sebagai gong yang terakhir untuk menaungi anak-anak denim yang udah ada di Denim Head Kaskus. Iya. semakin tervalidasi, semakin semakin diakui sebagai anak denim nih gitu. Oh iya. Denim Head Kaskus Afirmasinya lah ya. Masih ada embel-embel Kaskusnya. Iya. Tapi kalau anak DB nih. Oh kan kalau Kaskus subforum, Iya. di subforum. Kita masih numpang. Kalau DB udah di forumnya. Udah di forum ini. Ngewadahin ya. Itulah sebagai gong tahun berapa dulu ya? 2009 Kalau nggak salah bikin website 2009 pas 10 ya? 2008 tuh masih ada Denim Head Kaskus. Berarti emang peaknya itu ya pas di forum ya? Ya, jadi tuh pas di forum itulah semakin menggila sih kalau gue bilang ya, semakin orang-orangnya semakin jelas dan semakin tersaring nih, semakin terfilter nih siapa aja gitu. Semakin beraneka ragam, terus jelas mau posting apa, kemana, Iya. Gitu. Terstruktur lah dengan Terstruktur. baik. Ya, terstruktur dengan baik. Nah sebenarnya kan yang hal positif itu kan beberapa ada yang mengaplikasikan di forum DE nih, Ya. Mas ya. Nah lu bisa ngeliat gak perbedaan positif negatif antara DB dan DE nih, karena kan saling ada yang ngisi nih. Ya. Bisa di DB ada yang kurang ini, ternyata di DE ada yang begini loh. Ya. Atau mungkin ya karena DE itu komunitasnya lebih lebih erat ya, karena langsung kan komunikasi langsung terarah gitu. Banget. Jadi lebih fast rap gitu kan. Nah mungkin ada nggak plus minus lainnya nih? Ngumpulin masa DE gampang banget. Oh iya. Ya, jadi anak-anak DE itu sangat-sangat haus akan gathering. Ya, jadi ditambahkan dia kan baru mulai rilis itu 2019 Rik ya? Iya. 2019 kan, terus Covid gitu kan. Iya. Nah, orang butuh gathering nih. Apalagi sebelum gathering awal itu kan belum Covid tuh ibaratnya udah beberapa saling kenal kan. Iya. Nah, terus pengen ketemu lagi nih, Covid gitu kan. Anak-anak ini masih semangat banget. Passion itu masih tebel parah gitu. Masih pengen ngedengerin apa yang ada di gathering. Nah, gathering DE itu dikemas dengan rapi. Rapi Rik ya?
Alhamdulillah. Jadi ada kayak misalkan ada temanya kali ya. Betul. Ada talk show mungkin. Kebetulan atau waktu apa. itu gua pernah juga sebagai speaker sama Yaya All Blue waktu iya. itu. Kayaknya gue pernah lihat nih. Yang di mana tuh ya? Kopi Sakti apa ya? Pak. Iya, yang Di Rempoa ya kalau nggak salah ya. Iya, bener. Ya, jadi gatheringnya ada isinya lah. Terus jadi dikemas dengan baik. Nggak hanya sekedar ngobrol gengan, udah fading channel lo. Pokoknya ada ininya lah ya, ada acaranya tuh ada rundownnya. Rundownnya lah ya, rundownnya, ada itinerary-nya. Betul, Ada konsepnya juga. Benar. Lebih seru tuh ada rundown-nya, ada randinya. Cocok sih. Iya kan? Iya bener juga. Ada giveaway. Nanti Wah, ada bahasa itu. soal giveaway. Iya, ntar ya. iya, ada tuh di situ. Oke. Nah, jadi tuh kita waktu itu memang konsepnya setiap gathering nyediain satu sesi untuk brand owner. Mini games lah ya. Ya, bukan, satu sesi untuk brand owner. Oh, sharing. Sharing atau memperkenalkan upcoming articles Iya, atau iya. upcoming collection. Baru ini sebagai exclusive teaser. Exclusive review di gathering. Nah, itu anak-anaknya super antusias parah. Kepo lah ya untuk Nyimak. informasi. Gua ngomong sama Yaya nyimak, cuy. Gua ngomong Yaya dia nyimak sih semua game. Tapi kuliah males masuk. kurang interest. Kurang interest. Coba kuliahnya denim. Iya. Cuma nyimak gitu, sampai nyimak. Itu gua sama Yaya juga. Nyimak Gua- goreng. Kartu kuning kan nih? Merah aja lah. Kritikin gua. Gua sama Yaya sampai emes kayak anjing nih orang. Nggak expect lah Iya, ya, iya. nggak expect. Set, nyimak nih. Padahal tadinya anggapnya anjir nih siapa kita ngobrol siapa yang mau dengerin gitu. Akhirnya ngobrol nyimak. Nah, mungkin dulu DB kayaknya nggak ada. Iya. Iya. Ya. Dulu DB gathering gue inget Karburator Spring. Iya. Kita pure nongkrong aja. Dia nongkrong. Iya. Terus bukan di gathering Kuningan, Kemang. ya. Terus ya gitu kan pure nongkrong. Tapi memang value-nya jadinya ya pertemanan. Iya, Terus kualitasnya gue rasa lebih ajaib ya. Iya. Ini buktinya sampai sekarang masih kenal. Benar. Kualitasnya lebih gokil. Tapi ya satu ya Ran, sorry gue potong. Iya. Gue potong leher lu. Jangan dong Mas. Nggak tahu kenapa ini dari persepsi gue pribadi aja sih. Iya. Entah kenapa gue lebih suka nongkrong. Masalah anak denim nongkrong. Iya. Gue lebih suka kalau kita nongkrong nggak ngomongin denim loh. Iya nggak sih? Setuju gua. Ya, bener. Iya kan? Setuju gua. Itu ada kayak lebih intimate-nya lebih berasa menurut gue. Benar, mungkin obrolan denimnya mungkin di permukaan doang. Iya. Terus nanti kan misal nongkrong nih 3 jam nih. Paling ngobrolin denim 15 menit gitu kan. Iya, benar. Menyambung apa-apa yang terjadi di forum. Nah, iya. ya kan Di forum lagi apa nih yang seru nih? Iya, Iya. menyambung memvalidasi apa yang terjadi di forum. Wih, si anjing ngepost gini. Iya. Nah, gitu kan. Habisnya lanjut. Pada hakikatnya juga kan sebetulnya komunitas apapun pada akhirnya kan membangun pertemanan sebetulnya kan. Iya. Relasi. Entah dia punya urusan lain di luar nanti, entah dia punya bisnis lain di luar nanti, akhirnya kan mungkin awalnya dari situ gitu kan. Tapi memang kalau setiap gathering ngomonginnya fading ya Waduh. kurang juga gitu kan. Sebenarnya kan juga kalau lihat yang gue tangkap kan kalau gue lihat yang DB kan nongkrong, Ya. sedangkan DE gathering. Betul. Sedangkan kalau nongkrong lo main ini kayak terbebani banget kan karena nongkrong tuh udah free flow aja ngobrolnya kan. Betul, Sedangkan kalau betul. dia kan ada temanya. Ada temanya, betul. Ada temanya maka Itu kalau yang ngomongin membedakan ini, ya. Iya, dan juga yang gue tangkap dari yang udah-udah mungkin sisi eksklusivitas ini mungkin yang jadi pengecualian atau bukan pengecualian ya, mungkin jadi tantangan untuk orang-orang tertentu ya. Pas dulu mau nongkrong pas DB aktif, makanya sekarang pas DE ada gathering tuh orang pada antusias mungkin ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Ya cuma sebenarnya kalau gue sih punya anggapan gini Mas, boleh lo bantah. Kalau misalnya lo makin rame itu, emang makin apa ya kuantitasnya Kuantitinya, banyak, ya. kuantitinya. Cuma Kualitasnya mungkin kualitas berkurang ya. Itu bener. Itu bener juga. Itu Sama bener. ini juga sebenarnya agak nyambung sama obrolan gue sama Mas Jan, ada ngomongin soal Gen Halilintar. Enggak Gen Z. Jadi sebenarnya kita berdua tuh ada anggapan kalau generasi sekarang kan terliterasi dengan baik, cuma filterisasinya yang kurang kan. Betul. Nah mungkin ini kejadian juga nih di skena denim atau ekosistem denim sekarang ini. Karena ya dulu kalau dikit orangnya gampang ngasih edukasi kan. Iya. Cuma makin banyak pemahaman. Betul. Dan kita juga nggak ada bergen untuk ngasih arahan-arahan. Makanya ada podcast ini. Betul. Halus gak? Widih, masuk. Mantap, masuk sini ya kan. Yoi. Slow, saudara jangan panik. Tuh, semua udah gua atur. Sebetulnya fungsi kalian sebagai komunitas dan media itu ya
ini sebetulnya. Iya. Fungsi tebalnya tuh harusnya ini. Fungsi utamanya itu sebagai ini. Selainnya membahas skena itu secara lebih besar. Cuma kan ada di dalam ini kan gejolakan-gejolakan yang memang perlu diangkat. Betul, betul. Gejolakan-gejolakan yang memang udah lama berdebu nih. Iya. Nggak diangkat nih. Sebenarnya nih nggak beres nih, ada toksik nih sini sebenarnya nih gitu. Pokoknya ada pemahaman yang salah lah Ya, ya. ada pemahaman yang salah tuh. Jadi siapa lagi yang bisa ngebahas kalau cuma bahasan tongkrongan percuma. Betul, betul. Muter di situ-situ Iya, aja. nggak teredukasi secara luas. Kan kita ngomongin soal pemahaman yang salah. Ya berarti kan memang sekarang buktinya ada tema tema tentang denim ini, berarti kan ada yang concern lah kita bertiga ya. Boleh nggak spill Mas? Concern utama lu sekarang ini tuh apa sih sebenarnya di ekosistem yang sekarang berlaku ini? Sebetulnya gue pengen tuh persepsi tentang denim itu kembali lagi seperti dulu. Esensinya. Jadi contoh kecil aja ya. Selvedge sekarang sampah sih. Aduh. Oke. Statement tuh. Selvedge sampah. Selvedge sampah. Nggak ada. Selvedge apaan nih? 200.000 juga dapet. Marwahnya udah luntur mungkin sekarang Iya. Selvedge itu. Siapa yang bikin kayak gitu tuh? Gue tanya. Siapa yang ngerusak image Selvedge jadi sampah gitu? Ada sebenarnya. Hati-hati loh. Lagi berenang dia. Oke. Hal itu aja yang kecil dulu. Itu Selvedge sampah ya, karena Selvedge makin sampah. banyaknya Selvedge murah. Padahal dulu Selvedge adalah premium. Selvedge adalah itu holy grail. Holy Grail. Kalau Ya. punya selfish tuh wah. Selvedge adalah holy grail. Iya. Lu punya nudi aja lu tuh belum ada apa-apanya. Iya, soalnya belum ada yang selfish cuma dikit waktu itu. Betul. Iya. Wah, ini tercerahkan juga nih gue. Gue bahkan nggak mikirin ke situ. Selvedge tuh holy grail, ya kan? Lu cuma punya raw denim non selvedge ya, udah lu nggak usah banyak cincong bahasa kasar lu. Gue juga gak pakai Rodeni mah. Tapi kalau lu udah punya selvedge waktu itu, Itu next level Achievement shit lah lah ya. next level shit, achievementnya luar biasa, itu kan? Ya kan? Iya lagi. Nah itulah ya. Oh, tapi begini, gue baru kepikiran deh. Kalau dulu adalah kita main denim selain ngejar fading, ngejar gaya, dan juga ngejar selvedge, bener. Betul. Kalau sekarang semua itu udah di depan mata, men. Semua itu di depan mata. Jadi apa yang mau dikejar ya? Entah. Fading tuh gitu. Fading toe ini ngapain dikejar toh? Memang esensi si raw denim itu kan akan fading juga pada Fading intinya. sendiri, Iya. Fading dengan sendiriannya. Jadi sebetulnya nggak tahu ya, mungkin karena ada yang memang baru main, ada yang udah lama main, jadi mungkin interestnya memang mungkin beda-beda. Cuma itu emang udah alamiah nggak sih Mas? Kalau yang emang udah pemain lama ya udah nggak ngejar fading. Sedangkan yang emang newcomer atau baru nyemplung tuh pasti emang Fading tuh buat mereka penasaran. sesuatu yang Ya, baru sih. ya, memang sangat-sangat yang aduh menarik banget nih. Cuma dari situ memang timbul banyak persepsi yang salah. Oh, Itu iya, tadi benar. itu Iya, banyak iya. persepsi yang salah. Oke, tadi kan lu sempet ngeluarin statement kalau selvedge tuh sampah ya. Sampah, Iya kan? Sekarang sampah. Nah, sekarang sampah. Cuma mungkin sebagai lu yang udah lama di perjalanan dalam denim ini, Mana gitu? iya jadi mungkin dulu persaingan lebih keras kali ya. Maksudnya mungkin banyak. Ya mungkin kalau sekarang ngomong selvedge sampah mungkin karena lu udah banyak pengalaman kan. Betul. Nah, mungkin lu bisa spill kali ya. Apa sih sebenarnya yang problematika denim, industri denim tuh di Indonesia tuh yang mungkin berkesan buat lo yang jadi gini karena ada kejadian ini lo jadi punya pemahaman ini gitu. Gimana tuh maksudnya gue nggak nangkep pertanyaannya? Ya jadi sebenarnya gini sih kalau di forum sih Contohnya, contoh case-nya misalnya. gue sih pernah lihat ya kayak ya biasalah masalah fabric, Oke. price point, gitu lah. Oke. Iya. Nah itu sebenarnya kan yang jarang terungkap nih Iya. sekarang ini. Oke, ini. Sekarang kan orang malah permasalahan selvedge enggak. Oke. Gitu-gitu. Jadi itu tahun 2010-2011 itu adalah masa-masa emas. Wah, itu brand golden denim, age. brand denim bermunculan. Iya. Brand denim yang proper bermunculan. Iya, Gua garis bawah ya, brand denim yang proper mulai bermunculan. Sebelumnya sih memang udah ada pelopornya yaitu PSD. Cuma kan memang pada akhirnya PSD di luar jangkauan kita, bahasa kasar gitulah dulu. Terus dedengkot lagi muncul PMP. Mischief dulu, Mischief. Muncul PMP. Itu udah dedengkot yang pertama itu kan. Terus si Mischief 2007 atau 2008 ya gue. 2007 ya, terus PMP 2009, PSD 2008. Terus VM Roughneck itu angkatan 2010. Aya juga 2010. Esre 2009. Aya 2011,
S-Ray 2009? Lupa gua. S-Ray 10. S-Ray setelah AY seingat gua. Seingat AY. Ya. Masa gue apel bulannya loh. Anak denim dulu emang sedetail itu. Iya. Nah ini mungkin bisa dikasih notes ya perbedaannya ya. Nah, Attention to dari detail. fenomena bermunculan, jangan lupa kita sebut lagi All Blue dan L House. L House. Itu tuh menurut gua 2 brand. Bertiga sih yang belum Ya, Akaime. benar, Akaime benar. 3 brand ini yang jadi pembuka lah. Pembuka benchmark baru. Ke era benchmark kejayaan baru, ya, denim gitu. benchmark baru gitu kan. 2011 2012. Mereka yang berani menjangkau market yang lebih tinggi. Iya. Selvedge itu waktu itu kan apalagi Mahal, price barrier juga di harga. ya Selvedge Jepang gitu kan. Kita nggak mikir gitu. Zaman dulu kita apalagi zaman dulu Nudie minded ya. Nudie 1,6, 1,7 itu tapi belum Selvedge, tapi barang luar, Impor. Nah, ini lokal dijual misalnya Akaime dulu kan 1,7, 1,8 Iya. ya. Siapa yang mau beli anjir? Tapi Selvedge Jepang, edukasi lewat forum. Gitu. Nah, ada yang perlu gua garis bawahi, fenomena munculnya brand-brand di era keemasan itu. Iya. Brand-brand ini muncul, gua pelan-pelan bilangnya nih ya. Iya, pelan-pelan. Brand-brand ini muncul, Biar nggak ofensif. ya, brand-brand ini muncul dan rise dan berkembang berdasarkan performa. Kualitas. Ya, berdasarkan performa termasuk di dalam itu adalah kualitas, konsep brandnya, marketingnya, Servisnya. promosinya, servisnya. Semuanya di situ. Jadi gua ambil bahasa garis besar aja performa. Bukan persaingan harga. Nggak ada. Aduh, iya. Memang secara bisnis 4 faktor bisnis kan, price itu kan 4P itu. Iya. Kalau ilmu bisnis ya, 4P Iya. itu kan memang salah satu sebagai tolak ukur untuk bersaing dengan kompetitor. Ya. Cuman ini kita ngomong secara lebih segmented nih. Dunia lebih segmented, skena lebih segmented. Yaitu skena waktu itu di Raw Denim dan Daruku Biru. Itu satu pun nggak ada yang perang harga, satu pun. Gua ambil contoh kecil. Mischief udah ada duluan. PMP udah ada, VM udah ada. Range harga di sekitar 400-an, 500-an dulu. AY muncul, beda paling 20.000, 30.000. Tapi nggak ada yang hantem-hantem harga. Semua perang dengan konsepnya masing-masing. Iya, ini bener lagi. Semua perang Story dengan konsep behind the masing-masing. brand-nya ya. Iya. Iya, brand Story promise-nya. behind the ya. Pada akhirnya kebentuklah yang suka AY, Fanbase-nya. yang fanbase-nya PMP, yang suka mischief. Ini bener. Itu price point-nya head to head-nya bener-bener gontok-gontokan sekali, apalagi kalau di Wall of Edge. Di situ ada PMP, ada AY, ada mischief. Itu price point-nya udah head to head sekali. Cuma apa ada saling membunuh dengan jatuhin harga? Nggak ada. Semua saling perang dengan kreativitas masing-masing. Ada. Wah, ini keren sih. Ini bener. Ya kan? Iya lagi. Ya kan? Yang seharusnya ngomong ini itu komunitas anjing. Takutnya bias kalau ngomong ini kan. Emosi gua. Iya, Bukan soalnya- gua, anjir. Nah, Iya. Gua bilang mana nih sepuh-sepuh nih? makanya tadi kan gue sempat mention kan, ngomong soal price point. Sekarang ini Selvedge tuh banyak banget mas yang di under 500. Kan sebenarnya kayak gini yang rusak, maksudnya bukan rusak kalau pasar gue nggak tahu ya, cuma Ya. rusak edukasinya kan, karena brand-brand tersebut ya udah cuma jual bahan, nggak ada narasi yang dibawa kan. Udah pasti di bisnis apapun perang-perangan harga itu adalah perusak. Itu udah pasti. Di bisnis apapun perang-perangan harga itu adalah perusak. Cuma kita nggak bisa kontrol ya hal kayak gitu. Ini gua ngomong as a member DB bukan as a brand owner. Bantu gua bangsat. Oke, kalau sebelum Mas Jan, kalau gue sih nganggapnya sebagai dulu yang belum join, maksudnya masih member ya. Dulu lebih respectful aja persaingannya ya. Soalnya ada narasi yang dibawa masing-masing brand kan. Betul. Ya kita brand owner saling kenal satu sama lain gitu kan. Iya. Bahkan yang lebih respectful parah dulu brand owner sebelum yang udah berjalan sebelum AY muncul itu sampai bilang tenang, AY bakal gila nanti. AY bakal ngelebihin ini nanti bla bla bla. Gue yakin brand lu bakal gila bla bla bla. Itu brand owner ngomong dengan brand owner yang lain. Supportnya luar biasa. Iya, brand support brand. Kenapa? Mungkin dari situ ngelihat bahwa ini brand
punya sesuatu yang dihadirkan. Iya. Ya, package komplit gitu kan. Terus juga dia ini punya kontribusi ke skena. Punya kontribusi komunitas. Enggak menjauhkan diri. Berbaur dan merangkul. Ya ternyata yang dibilang brand owner itu ya alhamdulillah terjadi gitu. Nah, di situ gue lihat tuh perlu ada kita nih di market oke lah, kita pasti kompetitor kan di market. Cuma kan di belakang itu sebisa mungkin kita mengkondisikan Maintain ya, relasi yang baik. betul, relasi yang baik, dan masing-masing diharapkan brand owner punya peran yang baik juga ke skena atau ekosistemnya itu sendiri. Betul. Iya. Itu yang penting sebenarnya. Nah, mungkin lo Mas ada tanggapan? Nah ini sebenarnya pernah gue bahas juga di podcast, bukan di podcast sih, waktu si Aye bikin Face and Tales. Iya. Kan gue diundang sebagai bintang tamu. Binatang tamu. Binatang tamu. Mas Makanya- cincinnya macam. Oh iya. Gue sempat bilang di situ, gue lupa lagi. Rekas yang 5 4 3 2 1. Iya, ya. Ngeblank. Tapi maksudnya kenapa gue bisa relate dengan Aye, karena gue suka konsepnya Aye. Kendangan lu melihat brand, menilai sebuah brand itu adalah dari konsep. Iya. Lu menjadi punya rasa bond lah sama brandnya itu, apapun itulah. Jadi walaupun Aye bikin apa, Aye ngeluarin apa, harganya berapa, pasti gue beli. Cuma yang sekarang gue perhatikan adalah, ini gue pernah mention juga nih masalah lingkaran setan ya. Orang maunya yang murah, nggak mentingin kualitas. Brand pun mau nggak mau menghasilkan hal yang murah. Iya. Betul. Jadi Betul. supply and demand ya. Iya, Supply and demand. Makanya dari situ gue selalu bilang, paling nggak lu sebagai konsumer lu jangan bodoh. Iya. Lu harus tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang lu harus spend duit lu harus kemana. Maksudnya kalau lu cuma beli barang murah, lu cuma nambah-nambahin sampah waste fashion doang Surplus coy. jadi surplus. Sedangkan lu butuh denim itu adalah bahan yang tahan lama. Betul, bro. Dan juga lu pakai Aye, lu bisa bangga gitu. Gue pakai Aye men. Jangan sampai lu beli barang murah, tapi lu nggak bisa bangga dengan apa yang lu beli. Iya. Lu tanya, lu kenapa beli itu murah? Itu maksud gue kualitas lu sebagai konsumer juga diperlihatkan di situ sih. Iya. Dari apa yang lu beli menurut gue ya. Gue sambung nih Tek. Kita sebetulnya memang nggak bisa mentah-mentah menyalahkan si customernya. Di situ kita harus selipin fungsi komunitas dan forum Ya. sebagai edukator, Iya. pemberi edukasi, Ya. Apa nih? Oh. pemberi edukasi. Nah, itulah sebenarnya jadi celah besar sekarang. Itulah jadi celah besar sekarang. Si customer terima info mentah-mentah dari brand sampah yang meng-up spek-spek mereka. Iya. Jadi nggak ada nih si penengahnya nih. Penengahnya ini harusnya secara objektif sih komunitas dan Media harus. media, iya kan? Influencer atau ya orang yang ada di skena lah, Yang gitu. punya influence Ya, yang gitu punya ya. influence lah gitu kan. Itulah fungsi mereka. Nah ini yang nggak ada. Ya. Ini yang nggak ada. Ini yang sempat apa lobang gede. Ya. Itu nggak ada yang ngisi. Yang itu nggak ada yang ngisi. Jadi info yang dikasih brand, wah spek barang gua begini, bla 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 bla, itu kan subjektif. Iya. Ya kan, subjektif. Customer pasti kan levelnya beda-beda. Ada yang awam, ada yang sangat awam, ada yang menengah, udah teredukasi lumayan, ada yang udah super paham gitu kan, knowledge-nya udah bagus. Kita nggak bisa menyalahkan dia ada di level mana. Ya, sebagai brand yang baik, bukan brand yang sampah ya. Ya. Ya, masing-masing brand punya cara untuk mengedukasi level si customer ini. Iya kan, yang paling mendasar itu kan. Misal contoh kayak komen, bang ini bahannya kok kaku banget. Nah itu kan kita udah lihat tuh. Oh ini dia levelnya masih di sini, ya kan. Atau bang ini Sunfor apaan Sunfor? Oh udah lumayan nih levelnya nih, Yeah. udah tahu Sunfor Iya, apaan udah Sunfor. istilah-istilah Iya gitu. iya. Misal bang ini beli upsize berapa? Oh ini udah tahu nih. Nah jadi tuh sebetulnya brand-brand yang baik harus mengedukasi, dibantu dengan komunitas. Jadi ketika ada brand-brand sampah yang dapat sorotan luar biasa dari media-media lain, hantem. Dengan media yang besar. Misal gua langsung sebutin aja darah biru lah yang hantem. Siapa lagi? Siapa yang bisa dipercaya orang? Ya kan? Ah lu bohong lu, gitu kan. Misalnya lu bohong lu, spek lu kayak gini, bla 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 bla, ah lu bohong lu. Gitu. Jadi dengan begitu si customer juga gue yakin akan tercerahkan. Iya. Jadi terbentuklah benchmark di situ. Iya. Ya. Nah, bener sih itu. Terbentuklah benchmark. Benchmark itu Ya. emang
Sekarang tuh benchmark itu amburadul. Nah, sebenarnya kalau dari tanggapan gue kan jeans atau celana mungkin bisa kita sepakati kalau itu udah kebutuhan tersier ya kan. Betul. Karena tersier, Betul. makanya kan kita kalau misalnya mau yang bagus sekalian kan harusnya kan, karena kan ada pertimbangan. Kayak lu misalkan beli brand Osaka Five juga beli historinya, walaupun dari material atau apa kan mungkin lebih inferior dibanding Ironheart atau apa gitu kan. Nah, mungkin yang kita miss tuh ya pendidikan soal ini kali ya. Edukasinya yang miss. Dan satu lagi soal benchmark. Dulu sih gue anggapan gue sebagai member kalau brand masuk DB tuh ya benchmark. Betul. Iya kan? Iya. Itu. Karena ada kurasinya kan, kita ngelakuin Betul. kurasi. Betul. Itu sama-sama membangun. Jadi brand berinovasi yang udah masuk DB, yang udah masuk juga makin ningkatin biar nggak ke sisi kan. Karena ya DB sebagai platform media sebenarnya punya hak untuk masukin dan masukin yang mana yang layak dan enggak kan. Kalau memang mau punya kalau mau mendapat atensi dari komunitas, Iya. di hobi apapun sebenarnya kan komunitas ini adalah sangat penting kalau menurut gua. Entah itu mobil, entah itu motor, apapun itu, komunitasnya sebagai sebagai barometer, benchmark, validasi. Kalau anak komunitas sudah pakai ini barang, udah bener nih ini. Tinggal anak komunitas menginfokan ke orang awam dari berbagai jalur gitu kan. Iya. Orang awam kan ngikut aja pasti, iya kan. Nah tapi kalau influence aja nggak ada, apalagi influence-nya sampah, kebayang kan arahnya kemana? Ya. Iya kan. Kasih clue ntar ya. Iya Itu kan? kita tuh nggak punya sosok. Nah gimana? Kita nggak punya KOL waktu itu lu bilang di podcast kan? Iya. Ya, KOL ini memang itu yang bikin gue trigger. Soalnya kan emang beda call sama influencer ya. Betul. Influencer kita udah punya. Sekarang ada Bang Ben, ada Giri. Cuma memang belum gitu tebal, tapi udah bagus lah gitu kan. Udah bagus lah. KOL nggak ada. Iya. KOL nih harus komplit deh. Benar-benar harus komplit. Contoh yang mungkin menurut gua bisa jadi KOL tapi sayangnya nggak bisa gitu kan dengan berbagai hal. Bisma. Itu adalah orang yang komplit. Tapi orang komplit kayak gitu nggak bisa kita temuin. Iya lagi. Nggak bisa. KOL ini knowledge denimnya harus A sampai Z. Betul. Iya. Betul. Terus kreatif. Bisma punya semua. Punya. Cuma saya udah berubah stylenya. Tapi dia nggak punya anak cowok. Jadi dia nggak punya semua. Kayak Raja Firaun, serem banget. Lo bener. Iya sih. Nah, itulah tuh KOL kan. Jadi gimana caranya? Itu jadi pertanyaan. itu. Soalnya kayak pernah gue bilang, semua orang bisa menginfluence. Iya, betul. Lu bisa menginfluence, tapi ya itu tadi influence bisa baik bisa buruk. Iya. Nah tergantung oleh si audiensnya ini. Iya. Dia akan memilih influence mana yang tepat lah. Iya. Tepat itu bukan berarti lu udah tahu jelek masih lu ikutin ya. Iya. Tapi itu pemahaman orang terhadap influencer ini juga menurut gue kurang nih. Iya. Cuma kadang-kadang influencer itu terbentuk karena kontennya bodoh. Iya. Karena Iya. kontennya bodoh jadi influencer itu kan Betul. maksudnya agak sayang ya. Iya. Sebenarnya lu kalau mau di influencer lu cari sosok yang benar-benar bagus. Iya. Itu sih pemahaman itu yang gue lihat di audiens juga kurang menurut gue. Makanya ada banyak influencer yang sebenarnya tapi berasa punya panggung. Iya. Itu tuh masalahnya menurut gue. Ya anak denim minus berhala bang ya. Iya. Berhala denim. Kalau aja misalkan denim sekarang orang-orangnya segila orang zaman dulu segila sekarang nih, dulu tuh banyak banget sosok yang keren sih. Contoh. Adios Dito. Baru mau gue bilang tuh. Wah, itu paket komplit gayanya Iya, keren. betul. Edukasinya bagus, betul. referensinya luas. Betul. Sayangnya ya kayak tadi kita bahas di awal, Iya. life goes on man. Iya, Kita life goes udah bisa keluar dari situ lah. Kita udah punya banyak hal yang lebih bikin kita pusing. Zaman dulu tuh memang Tapi emang mendingan pusing karena hidup daripada pusing karena denim. Pusing. Bener sih. Pusingnya gini, aduh bang, jeans juga kehujanan Iya, kucing gue gak ya? kadang suka bingung sih kayak, bang saya punya denim udah 6 bulan, kondisi begini kira-kira cuci apa enggak ya? Gitu Ya sih. makanya kan lu. Itu salah satu pertanyaan mind blowing loh menurut gue. Kalau nanya cucinya enaknya gimana mungkin masih bisa Ya. jawab enaknya saran hand wash atau cuma kalau ditanya cuci atau enggak gue bingung sih sebenarnya jawabnya. Lu bayangin lu kehujanan. Iya. Itu kotor nih. Ini lagi nih rensok nih. Jeans lu kehujanan terus lu tanya cuci enggak? Ya cuci lah goblok. Tapi kemarin saya udah rensok bang. Lu mau panuan. Sejarahnya apaan sih Rensok? Rensok, sejarahnya tuh Rensok tuh. Nanti nih. Dulu nih. Rensok nih. Itu dulu di subforum
Evo ya, tag ya, Evo. Kita nge-post foto nih, foto ya lay down, celana lay down depan belakang, detail. Terus ada info keterangan situ, misalnya IH634 misalnya kan, pemakaian mungkin 3 bulan, 4 bulan misalnya. Ada tuh yang sok-sok ribet berapa hari disebutin. Anjing emang 10 emang. Ribet. Berapa hari, berapa days itu kan 100 days. Terus dihitungin niat anjing. Terus berapa misal kalau Unsamfor 1 insok, 1 wash, 1 rensok. 1 rensok misalnya atau 3 rensok. Tapi dikutipin, kasih tanda kutip. Ada tanda petiknya. Nah, kita tahu nih maksud dia itu kehujanan memang. Kita tahu maksud dia itu kehujanan. Soalnya dikutipin. Iya, dikutipin kehujanan. Oh, iya nih, caranya kehujanan. Nah, berarti kita bisa lihat, oh kondisi raw denim kalau kehujanan begitu ya. Kagak ada perubahan apa-apa sebenarnya. Emang sharing aja. Emang sharing aja. Kalau kehujanan. Cuma anak sekarang mengartikan rainsock itu adalah treatment. Jadi ada orang yang bela-belain, ada hujan nih. Wah, tai. Lihat podcast. Yang hujan di mana yang hujan ya? Goblok. Yang hujan lagi di mana ya? Pengen datengin tempat yang hujan nih. Mengartikan itu sebagai treatment. Mungkin semacam coffee shop atau tea shop. Dulu memang ada. Eksperimen coffee shop atau tea shop. Zaman di Sufu juga sering begitu kan ya. Coffee shop dia direndam sampai berapa hari. Jadinya begini cara gue nih, gabut misalnya kan. Tapi rainsock bukan treatment, bego. ini katanya hujan nih, ini loh sampai dibikin lagu sama Payung Teduh. Denim hujan-hujan. Paling itu dia denim rainsock tanda kutip bercanda, tapi diseriusin. Diseriusin. Gue sih takutnya gara-gara literasi. makin banyak ini kan ada treatment denim kan stone wash ya. Takutnya ada yang nyuci pakai batu, coy. Anjing, stone wash. Takutnya. Tapi zaman dulu nyuci emang pakai batu, coy. Iya sih. Cuma takut kan sekarang dunia udah modern, Mas. Iya sih. Iya. Masa mau ke proyek, Bang minta batu ya? Tapi mungkin itu gara-gara sebesar itu influence-nya DB juga. Betul. Jadi sampai ke bawah di hari ini geser. Iya, persepsinya kegeser. Nah, Gini loh, somehow persepsi kegeser sih. Tapi gue nggak setuju men, kalau persepsi kegeser. Karena menurut gue mau seberapapun umur lu punya logika. betul. Itu. Masa logika lu nggak jalan? Itu sih. Logika itu penting loh. Lu ngapa-ngapain tuh pakai logika. Ini bener nggak ya? Apa bener? Ya kayak gitu sih. Masa logika lu nggak jalan tuh menurut gua aneh sih. Otak pede. Denim doang, headsnya nggak ada. Denim doang headsnya nggak ada. Oh itu keren tuh, keren lu. Makanya ini. Denim doang headsnya nggak ada. Rainsock tuh udah ya, di cash close Rainsock tuh nggak ada. Adanya kehujanan. Gimik ya sebenarnya. Bukan gimmick, Rainsock tuh hal goblok. Gak ada gimmick. Gimmick tuh bisa jadi keren. Gimmick tuh afiliasinya lebih ke keren loh. Arahnya konotasi persona. Ya, Ya, image gimmick tuh keren gitu. Tapi kalau Rainsock lu jadiin gimmick gak setuju gue nih. Rainsock emang goblok aja. Ya lagi. Itu gua gedek banget bacanya. Siapa sih bilang Rainsock? Gak tahu gua. Ya, cuma emang sekarang ya yang sekarang ya karena tadi ada gap. Jadi banyak ada yang ngisi, ada yang salah. Ya, kalau lihat sih fenomena dulu banyak ya. Kalau beberapa tamu kita tuh pernah ya katanya dulu nimbrung di DB cuma nggak punya ID. Kan ini kan termasuk yang influence gitu kan sengaja kan. Nah, maksud gue tuh kayak yang sekarang tuh mungkin literasi atau ya pemahaman orang-orang sekarang tuh ya karena sama kayak di berita-berita kalau ngutip suka motong-motong video kan. Nah, itu mungkin dari situ tuh yang Jadi secomot doang. itu baca headline doang. Padahal dulu sempet di forum kayak ada yang insok di bathtub dipakai sambil dipakai celananya. Sekarang kan udah jarang ya. Tapi dulu Cowboy yang seperti itu. Iya. Mereka nyemplung untuk Campaign Levi's memang begitu. Levi's. STF kan. Iya, sering to fit karena mau biar ngikutin bentuk kaki. Memang begitu. Sampai si Levi's bikin flasher ataupun tag ataupun banner campaign pun juga begitu. Gitu. Karena khawatir nanti nggak bisa dipakai pas udah aftershock gitu. Entah tuh kekecilan atau masih kelonggaran. Iya, benar. Coba kalau ngomongin hujan ini kan biasanya kan orang ya karena ada stigma kebentuk kalau denim tuh jangan kena jangan sering-sering kena air atau dicuci. Ya. Banyak orang pakai refresher nih kayak ini nih. Waduh, refresher nih. Ya kan mungkin ada orang yang emang males atau belum bayar air ya bisa jadi kan belum bayar air, belum bayar pump, tapi punya refresher. Jadi tuh uang buat bayar ya. Kita relate lagi sama seorang influencer menurut gua, influencer dulu ya, udah sepuh juga luar. Swiss Jeans Freaks. Swiss Jeans Freaks. Ya, dia katanya sih emang nggak pernah nyuci ya. Betul.
Ya, itu memang aliran ekstrim. Iya, Ya iya, kan? iya. Mau nggak mau dia udah maksudnya udah terkenal, udah banyak yang tahu. Kita nggak bisa kontrol, ada yang mengikuti cara dia. Yang memang nggak mau denim kena air. Itu call ya baru ya? Beliau call ya? Itu call Itu call. itu kan. Itu kan udah. Terus muncullah kalau denim refresher dari dulu juga udah ada sebetulnya. Maksudnya zaman dulu Vulcan, Samurai atau Momotaro juga udah punya denim refresher gitu kan. Nah, fungsi denim refresher sendiri memang itu tadi untuk orang yang memang nggak mau raw denim kena air sedikit pun, Iya. Cuma nggak mau bau. nggak mau bau, gitu kan. Bakteri kan yang bikin bau kan bakteri kan, Iya. bukan keringat kan. Semprot refresher. Refresher kan formulasinya kan di situ ada alkohol beserta bahan-bahan lainnya. Termasuk di situ adalah pewangi di situ kan. Nah, alkohol ini kan memang kalau secara logika fungsinya kan membunuh bakteri. Ya kan? Membunuh bakteri kan alkohol itu. Nah, fungsi-fungsi yang lain itulah mungkin untuk supaya jenisnya jadi wangi, gitulah. Nah, jadi memang fungsi refresher itu memang ada secara ilmiah dan secara logika memang ada. Parfum denim, bolehlah dibilang kayak gitu kalau sekarang zamannya disebutnya parfum denim ya. Oh iya, ada yang ngomong gitu. Ada statement itu parfum denim nih gitu. Refresher. Nah, memang fungsi refresher ini ya untuk tadi untuk orang-orang yang memang sangat tidak mau jeansnya kena air, sangat tidak mau mencuci jeansnya, dia memang mau pengen jeansnya ini tetap raw, tetap dry gitu ibaratnya, nggak mau kena air sama sekali kecuali keringat. Nah, itulah fungsi refresher sebetulnya. Emang kenapa refresher? Tapi sebentar, gue potong dulu. Tapi nggak semua hal itu bisa diselesaikan dengan refresher, bener nggak? Betul. Misalkan lu kehujanan, jeans lu benyek gitu. Iya. Mas lu kok pakai refresher doang sih? Iya Enggak lah, sih. nggak bisa. Apalagi kalau udah sampai jamuran tapi di tangan nggak mau cuci. Oh nggak bisa. Refresher itu gue tambahin lagi, refresher itu fungsinya memang menghilangkan bau yang ringan, maksudnya. Tapi memang harus lu secara reguler, misal sekali seminggu. Kan memang rotasi denim kan misalnya kayak lu pakai denim, misal kayak gue pakai denim Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu gue rotasi pasti. Entah gue pakai pants atau pakai apa yang lain-lain. Atau gue nggak pakai celana. Gua banget nih. Di rumah. Luar. Dah, ya gantung misalnya. Ya dari dulu kan juga kan konsepnya gitu. Celana lembab Senin sampai Jumat, angin-angin. Iya, di angin-angin. Nah, tambahannya kalau punya refresher semprot air refresher. Artinya udah diemin sampai kering, Senin lu pakai lagi. Tapi itu lu lakuin secara continuous setiap minggu. Nggak bisa lu tiba-tiba jeans sudah dipakai 6 bulan yang memang belum pernah dicuci sama sekali, aktivitas lu berat. Lu semprot refresher dengan harapan jeans lu kembali lagi dengan kondisi Bersih dan semula tuh ya kan goblok. Wah, itu nggak bisa dipakai buat sholat coy. Itu lu peperan pipis. Aduh. Atau bekas mabuk muntahan. Ya kan? Atau lo kedudukan tai kebo. Nah, tuh. Tai kebo Gede. nongkrongnya Nggak kelihatan. Goblok. Sawah. Di sawah. Ya cuci minimal sok lah. Kalau emang nggak mau cuci sok lah. Cuci kan khawatir. Nah, masa yang pusing ini kalau nggak mau sok juga, Mas. Nah, itu dia. Ya udah mampus aja lu. Oh, cuci muka sih, cumuk. Iya, cumuk. Nggak bisa. Minimal tuh di sok Dettol lah. Enggak, gue juga ngelakuin. Antiseptik lah ya. Ya, antiseptik Dettol. Gue juga kadang nggak mau jeans gue kena deterjen kan. Deterjen yang biasa gitu ibaratnya. Udahlah, tapi jeans gue udah terlanjur kotor banget nih. Udah sok aja sebentar, Dettol 15 menit gitu. Udah angkat lagi. Tenang lah. Startnya nggak tetap akan stiff kok, tenang aja. Kan itu kan kekhawatiran orang-orang sebetulnya. Bener. Nanti kena air jeans gue udah nggak stiff lagi. Kalau mau fading tuh harus kena air ya biar luntur indigonya. Tapi memang ada jangka waktunya sih. Iya, ada jangka waktunya. Memang ada jangka waktunya. Memang dulu tuh udah pernah semuanya based on experience lah. Jadi atau ketika emang hidupnya seraget itu kali nggak perlu air jadi luntur hidup denimnya. Bahkan cowboy itu pakai jeans nggak stiff loh. Iya makanya. Frugal. Iya, yang stiff tuh cuma job doang. Bener juga sih sama Steve Irwin. Iya. Atau enggak ya kalau emang lo nggak mau kena air ya, wah celana gue kotor di kana. Nah, suka tuh gue tuh. keren. Good deal kan? Belinya di AI jangan lupa. Iya, good deal. Bisa. Good deal. Aman, ntar. Rekening berapa rekening? Tapi ya sebenarnya kan soal refresher ini cuma segelintir lah dari permasalahan kan ya. Penyimpangan persepsi. Persepsi. Oke. Cuma lo sebagai pelaku bisnis, kalau kita sebagai media mungkin beda ya. Cuma kalau lo sebagai pelaku bisnis, apa sih stigma atau pemahaman yang menyimpang nih? Pengen banget lo bantai, lo bisa
ya di cut off udah semuanya benar-benar hilang nih. Terusin. Yang gue inget ya, self-edge action tuh bukan self-edge. Goblok. Self-edge action itu bukan self-edge. Namanya juga aksen ya. Namanya juga action. Action lu cari di Google, lu punya smartphone kan. Action, ACCENT. Nah, tuh. Action. Action adalah action. Action adalah apa ya? Action tuh udah bahasa Indonesia anjir. Sekilas ya menyerupai. Menyerupai ya. Menyerupai. Jadi self-edge adalah yang menyerupai self-edge. Jadi bukan self-edge itu. Jadi karena persepsinya jadi makin jauh. Lah, itu self-edge aja 300.000 dapat. Masa ini self-edge mahal banget 1 juta gitu misalnya kan. Kalau self-edge action yang dibandingin. Pas dilihat, anjing self-edge action. Ya, Nah, itu salah satunya. Ada kemarin bang yang keluarin, dia jualnya self-edge action, Ya. tapi di deskripsinya dia tulisnya self-edge, nggak ditulis sectionnya. nggak ditulis action. Nah, itulah- Harganya 93.000. Nah, 93.000 bang. Anjing sama casing HP malah casing HP. Buset. nah itulah yang harus dihantam sama Darbir. Iya. Yang kayak gitu-gitulah yang harus dihantam sama Darbir. Wih, ada bapak tuh. Itulah yang kayak gitu-gitulah yang harus dihantam sama Darbir. Gak mungkin itu dihantam sama brand lagi. Iya, Atau iya. dihantam sama owner brand. Kan jadinya aneh. Itulah peran atau bukan peran Darbir atau antek-anteknya Darbir lah misalnya. Itu. Lu antek-antek tuh. Cuma memang di situ butuh keberanian, butuh ideologi, butuh waktu luang sih, Ren. butuh waktu luang, butuh keyakinan bahwa gua memang berada di side yang benar Iya, iya. untuk speak up itu. Iya. Gua memang berada di side yang benar. Nah, godaannya lagi kalau kayak gitu adalah uang. Uang. Iya. Uang. Kalau misalnya tadi brand sampah punya sisi power money yang lebih, money power yang kuat, itu bisa jadi itu persepsi mereka benar gara-gara uang. Paham kan maksud gua? Iya lagi. Dan yang bisa menandingi hanya komunitas itu. Hal-hal kayak gitu. Apa kita lakukan embargo aja? Anjing politis banget. Anjing. Nggak, daripada kita embargo mendingan kita sorry. Sulit banget ini. Ini gue udah nyerah nih. Ada bendera putih gue. Bendera hitam aja. Nyerah. Kan kalau lempar anduk nyerah kan. Oke, self action ya jadi emang banyak sih penyimpangan ini. Benar, banyak penyimpangan itu. Oh, tapi sebelum kita bahas solusi atau resolusi mungkin ini gue pengen bahas soal influencer lagi, Mas. Oke. Kan ada perbedaan ya influencer yang based on forum atau Betul. berangkat dari forum dan Ya. yang emang dia suka fashion aja. Betul. Cuman kadang-kadang nih suka fashion aja kadang lebih literasi atau pemahaman lebih ngerti dibanding yang anaknya denim banget. Nih lu ada ini nggak pandangan soal ini, Mas? Lebih- Soalnya tadi kan lu agak menyayangkan ya Iya, karena iya. di Indonesia lack of influencer, Benar. apalagi call kan. Betul. Ini gimana nih? Kalau sebetulnya nggak bisa disalahin. Kalau ternyata si influencer yang bukan based on forum ini, Iya. tapi ternyata knowledge yang dia berikan benar, ya, dan attitude dan memang arah dia tepat, kita sebagai komunitas harus merangkul. merapat dan merangkul, ya kan. Dan itu bisa cikal bakal menjadi call kalau Iya. kata gua. Bisa cikal bakal menjadi call. Misal kita call nggak punya sama sekali, nol misalnya. Tapi ada nih, misal artis atau misalnya selebgram atau misalnya YouTuber yang memang stylenya itu mengarah ke denim. Denim. Ya misalnya mengarah ke denim misalnya. Atau- Bensi Hombing ya, Levi's ya. Tuh, misal contoh kayak gitu. Ngobrol, apa yang bisa kita lakuin? Apakah menyuap ide dengan edukasi, terus-terusan, misalnya kan, atau memberdayakan, mensupport konten-konten dia dengan edukasi tentang denim, supaya pemirsa dia ngeliat. Oh, kayak ini ya lo lakukan ke Gofar ya. Betul sekali. Gua update, Bro. Nonton YouTube, Bro. Kota dipakai untuk informasi berguna. Betul sekali. Nah, itu memang menciptakan call itu butuh waktu dan Iya. biaya nggak yang sedikit. Ya kan? Butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa menciptakan call. Kalau kita berharap call yang berangkat dari forum yang dari sama kayak kita, sulit bro sekarang. Kita berharap ada Bisma yang lain gitu ibaratnya, sulit. Karena waktu juga Karena nggak waktu bisa dilawan ya. Benar, nggak bisa. Kita nggak bisa berantem sama waktu. Iya. Sulit. Nah itulah mungkin salah satu cara yang bisa kita lakuin. Ya,
pasti ada lah, maksudnya yang kayak selebgram atau youtuber yang memang pengen tampil ke denim-deniman gitu. Ya itulah yang perlu kita rangkul, perlu kita pepet. Pepet. Gimana Mas, lo yang lumayan sering bersinggungan atau berinteraksi dengan influencer, mungkin ada yang menarik perhatian? Benar kata kira-kira. Kalau cukup concern sama fashion guru sekarang nih. Aduh, iya lagi. Aduh. Oh ini sebenarnya bukan concern sih, tapi lebih bahan tertawaan gue lah. Oh bahan tertawaan ternyata. Karena kayak gue bilang semua orang tuh sekarang bisa jadi influencer. Bener. Dan gue tuh sering ngeliat, gue jarang buka TikTok ya, tapi sekali gue buka TikTok, muncul aja. Kenapa FYP gue tuh mungkin gara-gara gue pernah ngepost fashion, muncul lah. Iya. Yang ini gue bilang fashion guru. Iya. Tapi maksud gue, Tahu nih gue nih. mereka tuh memberi insight tentang fashion gitu. Tapi menurut gue, aduh kok nggak tepat ya gitu loh. Iya, iya. Mungkin ini selera ya, Iya. mungkin ini perkara selera ya. Mungkin bagi mereka itu bagus, cuma pas gue liat overall look-nya kok kayak oke, gitu loh. Iya. Nah itu maksud gue adalah mengapa gue bilang semua orang tuh sekarang bisa jadi influencer. Iya. Influencer tuh segampang itu men. Betul. Beda kalau orang jadi KOL, namanya Key Opinion Leader. Iya. Lu harus ya benar kayak kata Nabi tadi. Itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi bisa dibilang konklusinya, kita masuk ke konklusi ya. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan pamungkas sih, kan kita bertiga pakai kacamata ya. Boleh sebenarnya nggak sih? Boleh aja penasaran. Ini ada product placement apa gimana? Pengen ya. Boleh di-spill kali Masnya dari mana Mas? Dari Pamulang. Bener juga. Bener joget. Ya, dari mana Mas kacamatanya? Mungkin. Gua pakai- Soalnya dari kemarin banyak nanya ya kacamata apaan ya? Selalu. Masa sih? Karena kita pakai kacamata semua. Ini kalau gue sampai sebut kacamata gue nih, Sama dong kita. ini brand harus notice nih. Iya. Ini brand harus Sama notice. nggak sih? Ini brand harus notice ya. Coba ya boleh bro, dong. gue pakai kacamata lu nih. Gue pakai Fair Kudara. Oke. Gue udah punya 3 biji, dan 3 tahan lama sih. Gue dari Saturdays. Oke. Loh ini Wednesday bro. Oh iya, sekarang Wednesday ya. Nggak bisa nih sekarang. Syutingnya ini nggak bisa nih. Ya, ntar gue ganti dan ntar gue salah bawa berarti hari ini. Halo dari Mas, boleh? Gue pakai Verkudara yang artikel Kuma. Wah sama. Gue belum join nih gue. Belum join. Verkudara. Oke deh, pertanyaan pamungkas. Mungkin kita bisa spill kali ya harapan atau resolusi kita masing-masing nih di tahun ini dan yang akan mendatang soal ekosistem kita. Ekosistem di Indonesia maksudnya. Pengennya seperti apa? Mungkin kita bisa menyatukan visi dan membuat sebuah gebrakan tanpa harus mendobrak meja. Gue ya? Boleh dari mana dulu Mas? Dari dia lah. Iya harus Mas. Iya, ekosistem kita tuh udah terlanjur rusak, hancur lebur parah. Wow. Bener kan? Lebih jahat loh mau lo. Mau kayak gitu Ya, daripada gue. Kesannya kayak nggak Karena bohong ya. karena gue berada di semua sisi yang komplit. Dua kubu lah ya. Gue sebagai dulu hanya sekedar penikmat, sebagai anak member DB juga, sebagai brand owner, sebagai juga di community yang mikro community lagi DE. Jadi gue ada di semua itu. Gue merasakan perbedaan itu ya. Merasakan perbedaannya, baik dari sisi community maupun dari sisi bisnis. Makanya gue bilang udah rusak, hancur leburnya parah gitu. Downfall berarti. Iya, parah. Dari pertama lu nimbrung. Betul. Iya, karena gue benar-benar sama sekali nggak punya ekspektasi bahwa skena denim kita ini akan sebegini jadinya gitu. Karena yang gue alami zaman dulu itu, gue beranggapannya anjir ini skena perdeniman kok bisa sehebat ini gitu. Gue anggapannya kok bisa sehebat ini. Jadi sama sekali sedikit pun nggak ada kepikiran bakal anjlok. Gue pikir itu bakal ada di situ terus posisinya gitu. Ternyata ada hal yang bakal menghancurkan itu. Ternyata ada hal dan ada orang yang akan menghancurkan itu, dan ada pihak yang akan bisa menghancurkan itu. Banyak lah faktornya yang bisa bikin itu runtuh, dan pada akhirnya ya runtuh gitu. Oh, disclaimer, kita bukannya penguasa soal ini, cuma kita concern ya. Concern. Kesehatan ya ekosistem. Penguasa ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah semua ada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Keren. Jangan lupa sholat Jumat lusa. Ya, terus dari skena tadi begitu. Iya. Terus lupa gue jadi apa tadi? Harapan itu tadi, memang kalau kita berharap untuk denim kembali berjaya lagi, itu pertanyaan paling sering banget ditanyain ke gue. Wah, tuh. Dari sisi manapun, dari orang serandom apapun. Pelaku, konsumen. Ya, semua. Bang, Mas, denim bakal balik ke ideologi nggak ya kira-kira?
bakal balik dulu kayak gimana nih gitu kan. Berarti bahkan nah itu Berarti orang dia awam ya? notice. Iya, Berarti dia notice bahwa denim itu pernah, skena denim itu pernah masa jaya-jayanya, ada golden eranya gitu dulu. Ya sebagai statement lah ya. Ya, dan itu pertanyaan itu bukannya jarang-jarang berarti sering dari berbagai level orang. Dari level orang maksudnya level knowledge-nya, level dia. Gua nggak tahu dia siapa, dia awam dan lain-lain gitu. Bakal balik lagi kayak dulu nggak ya? Bahkan selebgram juga pernah tanya ke gua, denim kira-kira balik lagi nggak ya? Bla bla bla. Dulu kan kita menganggapnya yang menghantam skena denim adalah sneakers dulu. Kita sempat beranggapan yang menghantam skena denim adalah sneakers dan jogger pants. Iya. Iya kan? Ternyata justru dari skena denim itu sendiri. Ternyata musuh dalam selimut. karena kita di skena denim udah terlalu jumawa. Iya. Ya, terlalu jumawa. Terlalu wah, skena denim mah udah nyampe nya udah tinggi di sini nih. Kita menganggap kerikil kecil tuh nggak ada artinya nih. Nah, ketika dihantam, sepuh-sepuhnya hilang. Bener. Nggak ada yang pasang badan satupun. Nggak ada yang mau dan bisa memperbaiki atau minimal meredam lah. Iya. Sampai akhirnya kemakan sama zaman. Bakal kembali dulu mah, kalau menurut gue versi pribadi nggak bakal. Nggak bakal. Jayanya kayak dulu nggak bakal. Sekarang fungsi skena ini adalah sebagai pelengkap skena yang lainnya. Iya. Sebagai pelengkap skena yang lainnya. Dan kita harus sama-sama sadar dan bisa memposisikan diri kita itu sekarang sebagai pelengkap. Iya, betul. Nggak perlu kita pasang target yang harus kita reach setinggi itu atau kayak dulu bla bla bla. Gue rasa nggak perlu. Tapi kita harus mikir lagi gimana caranya kita maksimal dan optimal sebagai skena pelengkap. Itu sih. Ini ibaratnya kalau film kita tuh jadi best supporting actor lah ya. Keren. Dunia kita tuh betul-betul segmented. Iya. Dunia kita tuh betul-betul segmented. Kita nggak bisa menjadi apa ya? Menjadi skena yang lain. Kita nggak bisa mencoba mencoba lebih besar dari yang lain. Kita tuh segmented dan value kita tinggi sekali di situ. Mengkilap sekali kita di skena kita yang udah kita udah maksimal di situ coy. Mau ngapain lagi gitu berarti kan. Kita udah maksimal, kita udah jadi benchmark, kita udah pernah jadi kurator brand. Yang dulu masuk ke Darbir juga kalau nggak terkurasi dengan baik, mental sendiri, kick sendiri. Kalau yang jadi mah ya jadi. Iya. Jebolannya udah nggak usah dipertanyakan. Ya nggak usah dipertanyakan. Lu lihat di event mana itu semua jebolan Darbir. Itu jebolan Darbir. Mau ngomong apa lagi gitu. Intinya konsisten nggak cukup, tapi harus persisten juga ya. Betul. Keren nggak? Ya mungkin Mas Dian ada. Kalau ntar nyimpulin aja ya. Kalau gue masih sama dengan yang kemarin sih, maksudnya intinya kalau semua berjalan dengan logika, menurut gue masalah ini nggak akan ada sih. Jadi emang ya logikanya dipakai lah. Makanya pilih pemimpin yang mengedepankan logika. Waduh. Lagi. Pelan gue ngomongnya ya. Oh, iya. Nggak ke ini, nggak kerekam ya. Ya. Oke, jadi intisari atau mukadimah yang bisa disimpulkan dari pembahasan ini adalah Mukadimah. Lagi wirid nih. Oke, jadi ya kita sebagai media, platform bisnisnya, platform medianya, ya pengen ekosistem denim kalau nggak bisa seperti dulu kayak yang orang-orang bilang ya minimal membaik atau ya udah kita ya sebisa mungkin ya kita yang salah dibenarkan, Dirapihin yang benar lagi lah. ya dirapihin, yang benar juga di support biar lebih konstruktif ya kan. Terus persaingan bisnisnya juga ya sama-sama membangun ya kan. Dan mungkin juga DB bakal sering highlight brand-brand lokal kayak dulu ya yang sekiranya bisa jadi benchmark baru. Betul, itu penting. Betul kan? Ya pokoknya gitulah intinya ya, DB bakal tetap suportif, konsisten 2024 soal denim. Kalau nggak denim ganti nama sih DB, jadi apa nggak tahu deh. Karena memang merapikan skena ya nggak bisa butuh 1-2 pihak. Iya, semuanya harus support supportive, terlibat. ya benar. Tapi yang waras ya. Iya. Itu sulit ya kayaknya. Kenapa agak sulit ya? Intinya kita ingin PR besar. mencetak SDM yang berkualitas. Anjir. Tapi ini ya lagi. Kampus nih. Hah? Penting lagi. Penting kan? Penting. SDM tuh besar peranannya. Asli. Ya intinya gitu ya. Iya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, ini salah siapa?
Kalau darahku biru udah. Gue sebagai darahku biru. Bijak sekali. Bijak aja betul. benar. Salah di Tepat. kita. Tepat. Kita nggak optimal, kita sempat menghilang. Tepat sekali. Ya ini redemption lah ya. Snowballing jadi sekarang. Gue nggak bisa bilang redemption ya, cuma menyemprot kan tuh. Cuma ya Oke, nggak redemption ya. kita akan mencoba sebisa mungkin untuk bisa paling nggak ya seperti kata Randy paling nggak meredam lah. Meredam. Jadi gue juga mohon support teman-temannya juga. Kalau emang kalian lihat yang salah, tolong jangan dinormalisasi. Betul. Kita tuh terlalu sering menormalisasi sampai akhirnya Pembiaran. sampai akhirnya Jadi yang benar jadi salah. Iya. Betul. Yang benar jadi salah. Pembiaran. Please gunakan saling mengingat. Saling mengingat. Oke, Darbir jangan pembiaran terus ya. Ya maafin. Oke, waktu itu main tenis Kaskus. Main tenis forumnya. Ya, cuma ya sebenarnya kan banyak arsip-arsip lama kan ada di forum di web lama kan ya. Sayangnya udah gak bisa diakses sekarang. Ya, jadi emang tugas kita tetap konsisten Betul. mengedukasi. Oke. Konsisten di jalurnya. Oke, terima kasih banget Mas Randi atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Mas Thank you, Dian thank you. juga. Thank you, udah diundang. Maaf. Ya, semoga di forum episode kali ini, forum DB yang episode 8 ya. Gila, gue gak ngitungin. Kenapa harus gitu? Kenapa harus gitu? Nggak apa-apa. Peace, victory. Ya, Nggak boleh intinya- angka sekarang. Iya, nggak boleh angka. iya. Tapi kita bukan ASN. Iya. Tapi pas ini naik udah jadi kok presiden. Oh iya. Ini aja lagi closing anjir. Oke, semoga forum yang ini nih banyak insight-insight baru ya. Men. Yang semoga nggak ada sanggahan atau pertentangan lagi karena bro jangan berantem gara-gara dia nih bro. Goblok Berantem karena pemimpin negara selanjutnya di siapa. Kita harus concern ke situ. Oh, for the greater good. Gue tambahin, sanggahan boleh. Yang Tapi yang membangun. Maksudnya kalau lu komennya di luar konteks ya lu ributnya di luar gitu. Tapi kalau lu mau komennya di tentang konteks tentang yang membangun ini, lu ribut di kolom komentar juga no problem itu. Tapi kalau kelihatan dia nyerang-nyerang aneh-aneh di luar konteks, bro, tawuran aja lah. Ntar tangannya putus. Oh iya. Ada yang tangannya putus. Betul tuh, kalau misalnya ring tinju penuh, dukun siap bertindak. Astagfirullah. Kok ring tinju laki bukan? Jadi gitu. Justru kena laki nih tinju gak sih? Oke, Bener sih. thank you ya, are-are, audiens. Thank you. Semoga banyak ilmu yang bisa diserap ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, thank you. Mas, thank you mas ya.